Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video ini saya akan memenuhi tugas ujian dari mata kuliah manajemen keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dani Rizky Setiawan dengan NIM 84131232209, Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Insan Cendekia Mandiri. Baik, saya akan membahas 3 materi hal penting dalam manajemen keuangan. Yang pertama ada modal kerja, manajemen kas, dan kinerja keuangan ROA. Biar nggak bingung, saya akan langsung bahas satu persatu semampu saya. Nah, materi pertama, modal kerja. Apa sih modal kerja itu? Jadi modal kerja itu kayak modal buat sehari-hari agar perusahaan bisa berjalan lancar. Nah, modal kerja terdiri dari uang kas, piutang alias uang yang bakal masuk dari pelanggan, dan persediaan barang yang siap dijual. Jadi modal kerja itu penting banget agar semua kebutuhan bisnis kita itu bisa terpenuhi. Nah, di sini menurut ahli Jumingan, modal kerja itu aset lancar perusahaan. Kalau modal kerja bersih, artinya selisih antara aset lancar sama utang lancar. Jadi dana yang bisa dipakai benar-benar buat operasional adalah selisihnya. Contohnya, PT Sejahtera punya aset lancar sebesar 500 juta dan utang lancar 300 juta. Nah, rumusnya yaitu modal kerja bersih sama dengan aset lancar dikurang liabilitas lancar. Di sini aset lancarnya itu 500 juta dan dikurang liabilitas lancar sebesar 300 juta. Yang hasilnya 200 juta. Jadi PT Sejahtera punya 200 juta yang bisa dipakai untuk jalanin kegiatan sehari-hari. Materi yang kedua itu manajemen kas. Nah, manajemen kas itu cara perusahaan mengatur aliran uang masuk dan keluar. Tujuannya agar selalu ada dana buat kebutuhan harian dan investasi. Tanpa ada kas yang menganggur, yang intinya mengatur aliran kas itu penting banget untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Di sini ada 3 strategi dalam manajemen kas. Yang pertama, forecasting, yang artinya prediksi kebutuhan kas di masa depan. Yang kedua, budgeting, atur anggaran kas agar biar lebih rapi. Yang terakhir ada cash collection, mempercepat penerimaan kas dari pelanggan. Misalnya dengan mengasih diskon kalau mereka bayar lebih cepat. Contohnya, PT Perbaikan akan menerima kas 200 juta dari pelanggan dalam 2 bulan. Untuk menjaga kas, PT Perbaikan menunda bayar pemasok sampai uang itu masuk. Nah, dengan cara ini mereka gak perlu utang jangka pendek yang malah
bisa bikin biaya makin tinggi. Baik, selanjutnya materi yang terakhir, kinerja keuangan ROA atau Return on Assets. ROA atau Return on Assets, cara buat mengukur seberapa efektif perusahaan memakai asetnya untuk menghasilkan laba. Jadi makin tinggi ROA, makin bagus kinerja perusahaan dalam manfaatin aset. Rumus ROA, laba bersih, yang artinya keuntungan bersih yang didapat perusahaan setelah dipotong semua biaya, dibagi total nilai aset yang dimiliki perusahaan dikali 100%. Contoh menghitung ROA, misalnya PT Bunga Abadi punya laba bersih sebesar 50 juta dan total aset 500 juta. Jadi ROA-nya 50 juta dibagi 500 juta dikali 100%, yang hasilnya 10%. Nah, itu dia pembahasan materi tentang modal kerja, manajemen kas, dan kinerja keuangan ROA. Sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini membuat kalian lebih paham soal dasar-dasar keuangan perusahaan. Sebelumnya mohon maaf jika jika tutur kata saya kurang baik atau apapun itu, karena kesempurnaan hanya miliknya. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.